untuk pembaca materi. Ya, dipersilakan kepada siapa? Ya, tolong didengarkan gitu. Tolong disimak ya. Yang kencang. Surat ini penghiburan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allah tidak meninggalkan dan tidak memberikan kehidupan akhirat lebih baik dari dunia. Allah akan memberi karunia hingga Nabi ridho dengan nikmat Allah. Nabi dulu yakin dilindungi, tidak tahu diberi petunjuk, fakir diberi kecukupan. Perintah, jangan kasar ke anak yatim, jangan mengambil peminta-minta dan bersyukur atas nikmat Allah. Hukum tajuk dalam Quran surat Al-Duha. Contoh 5 hukum tajuk yang ada di surat itu yaitu Al-Syamsiyah, Wal-Duha, hukum lam bertemu do, cara bacanya dimasukkan, mas badal, wal-akhirah, hamzah bertemu huruf mas dibaca panjang 2 harakat, idgham dilaguna, khairat nun mati atau tanwin bertemu ro dibaca masuk dengan tidak dengar. Lihat syafawi. Alam yajibika. Ini mati bertemunya dibaca jelas. Ifah hakiki. Walau bahada memati atau tanwin bertemu dibaca sama-sama. Berikutnya ada April. Selain April. Ya, aktif semuanya, jangan ini. April udah MC. Hukum bacaan tafkhim dan tartib. Tafkhim artinya membaca huruf dengan suara tebal, cakep. sedangkan tartib artinya membaca huruf dengan suara tipis. Hukum bacaan lam tafkhim dan tartib. Lam tafkhim adalah lam yang terdapat di lafal jalalah Allah atau lam jalalah. Lam dibaca tebal apabila lafal Allah didahului huruf berharokat fathah atau dhamma. Sementara yang dimaksud lam tafkhim ada 2 kemampuan, yaitu 1. Jika huruf lam berada dalam kata lam jalalah didahului dengan huruf yang bertanda baca kasroh dibaca tasydid. 2. Semua lam yang tidak berada lafal lam jalalah harus dibaca tasydid. B. Hukum bacaan tafkhim atau tebal jika ra berharokat fathah, ra berharokat dhamma, ra sukun dan huruf setelahnya fathah atau dhamma. Ro sukun karena waqaf, ro sukun dan setelah huruf istiqla, ko, so, do, go, so, ko, do. C. Hukum bacaan ratasi atau tipis. 1. Ra berharokat kasroh. 2. Ra sukun dan sebelum kasroh asli atau bukan huruf istiqla. 4. Asbabun nuzul surat Ad-Duha. Surat ini diturunkan sebagai jawaban atas cibiran orang kafir Mekah. Mereka bilang Allah sudah tidak peduli lagi dengan Rasulullah karena lamanya beliau tidak menerima waktu kenabian. Lalu Allah menurunkan surat Ad-Duha untuk menegaskan bahwa Allah tidak pernah membenci atau melupakan Nabi. B. Pesan pokok surat Ad-Duha ayat 1-11. Pesan pokok surat Ad-Duha ayat 1-11 adalah penghiburan dan penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak pernah meninggalkan atau membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ini juga memberikan
Yang kencang suaranya Ariel. Kayak nada tadi suaranya. Kencengin lagi. Dalam hadis memerintahkan kepada kita untuk dengar surat Jibril. Kencengin lagi, kurang kedenger. Memuliakan orang bersifat baik dengan membantu kita membantu sesama. Dan kalau kita lebih baik. Kekayaan kepada orang lain akan kita bagi. Dasar manusia berdasarkan pada prinsip saling memberi, saling menolong dan kebaikan antar manusia. Memberi juga adalah amalan yang dianjurkan dan berkemajuan. Syarat-syaratnya tidak pilih dan tidak pilih kaum memberi harta yang diberikan manusia menerima kemudian menerima tanpa juga ada prinsip riba. Hadiah adalah pemberian suatu barang atau harta kepada orang lain sebagai ungkapan kasih sayang, apresiasi, atau ucapan terima kasih. Dasar hukum hadiah didasarkan pada prinsip saling memberi, kebaikan dan keberkahan. Diletakkan dalam hadis dalam hadis untuk mempererat hubungan. Syarat hadiah diberikan niat tulus tanpa mengharapkan imbalan lebih besar. Objek hadiah tidak boleh dari sumber yang halal. Materi. Ada yang bertanya? Ya. Apa? Ya, sesi pertanyaan. Oke. Ya, berdiri. Nama perwakilan kelompok. Saya atas dari kelompok hari Kamis. Kelompok hari Kamis. Menanyakan apa isi pokok kandungan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ayo, paham nggak pertanyaannya? Pertanyaan dari Atar paham? Oh, diulang lagi, yang kencang. Ya, pertanyaannya apa tadi? Diulang. Apa isi kandungan yang terdapat di dalam surat Ad-Duha? Isi kandungan yang terdapat pada surat Ad-Duha. Ya. Pertama. Allah tidak akan meninggalkan dan membenci Allah tidak akan meninggalkan dan membenci Nabi. Nabi. Terus. 2. Kehidupan akhirat lebih baik dari dunia. Kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia, lebih kekal. Ya, terus kemudian baca dulu. Allah akan memberi karunia yang banyak hingga Nabi ridho. Ya. Karena insya Allah Nabi itu yakin di dunia tidak tahu diberi ridho. Ada lagi? Kita jangan kasar anak yatim, jangan memaki, meminta-minta, dan bersyukur atas nikmat Allah. Oke. Gimana? Puas nggak atas jawaban dari kelompok 1? Puas? Apakah perlu ada tanggapan lagi melengkapi dari jawaban dari April? Udah cukup? Oke, bilang makasih. Terus, siap. Tepuk tangan. Ya, ada lagi? Kelompok Kamis. Ya, Kamis ya. Nah, kelompok yang Senin, Kamis baru 1 pertanyaan tuh dari Atar. Yang lain? Ya. Ya. Namanya? Siapa dari perwakilan kelompok? Kelompok 2 2. hari Selasa. Catat ya nama-namanya. Tadi Atar kelompok 4. Siapa kelompok 2? Catat. Nanti Pak Kor mau kasih ini nilai. Oke, siap. Yang aktif. Syarat hibah. Syarat-syarat Hibah. hibah.
syarat-syarat hibah. Cowok, tolong cowok aktif. Sebutkan 4 ya. Sebutkan 4. Sebutkan. Tolong. Iki yang benar. Oke, 1. Niat tulus dari pemberi. Saatnya tulus. 2. Harta yang dihibahkan bersedia. Ada barang yang dihibahkannya. 3. Penerima bersedia menerima tanpa paksaan. Tanpa dipaksa yang menerimanya. Ada lagi? Ada. 1. Tidak ada unsur riba. Tidak ada unsur riba. Gimana? Puas? Oke, bilang apa? Oke, tepuk tangan. Terus, ya, nama Ratu dari perwakilan kelompok 3. Beda lagi nih 3. Ya, ada yang mau tanyakan? Asbabun nuzul. Katanya dia belum paham asbabun nuzul itu apa sih? Asbabun nuzul. Semuanya harus aktif ya. Ya. Atas Gibran orang kafir Mekah. Mereka bilang Allah sudah tidak peduli lagi Mas. dengan Rasul karena namanya beliau tidak menerima wahyu kenabian. Lalu Allah menurunkan surah Ad-Duha untuk menegaskan bahwa Allah tidak pernah membenci atau melupakan Nabi. Ini maksudnya dia hanya sebatas menanyakan asbabun nuzul itu apa, maksudnya asbabun nuzul dari suratnya itu. Oh ya. Jadi yang dijelaskan bahwasanya asbabun nuzul surat Ad-Duha itu dikarenakan bahwasanya ada isu bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah tidak dipedulikan lagi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Cocok nggak atas jawaban Ryan? Puas nggak? Apakah harus ada mau ditambahkan lagi, Ratu? Kurang? Apa? Jadi coba diperjelas lagi. Harusnya gimana? Coba. Ya. Ayo. Katanya kurang tepat. Ayo coba. Iya, ayo katanya tadi tanggapannya kurang, ditanggapi kurang tepat. Harusnya gimana? Kelompok Ratu siapa aja? Baca jelas sendiri. Ayo gimana? Harus berani dong. Tadi ngekritik bahwasanya ini kurang tepat. Kalau kurang tepat, tolong dikasih masukan. Kenapa? Ayo, kurang tepatnya apa? Tolong diperjelas lagi. Sudah tepat belum? Ayo, Juan, maksudnya gimana? Ada yang mau menambahkan nggak? Kira-kira katanya cukup nggak itu? Asal sebab turunnya surat Ad-Duha. Ada yang mau menambahkan? Apakah jawaban dari Ryan sudah cukup? Cukup. Tadi katanya si Ratu belum. Tapi pas ditanya lagi diem. Oke, terus. Udah dicatat siapa aja tadi yang bertanya? Nah, Rafiza. Perbedaan hibah dan hadiah, tolong dijelaskan. Hafiza dari kelompok berapa? Kelompok 2 tadi yang udah bertanya, kelompok 2 ada nggak? Sapa? 2 tuh, udah 2 cukup ya. Kelompok 2 nggak usah. Ya jawab, ayo Zah. Dengerin Hafiza. Dengerin. Dan suatu barang atau harta pada orang lain sebagai ungkapan kasih sayang, apresiasi atau ucapan terima kasih. Gimana tanggapannya? Cukup apa kurang?
Cukup. Oke. Oke, ada lagi? Juna, kelompok berapa? 3, 4. Udah tuh, jadi satu lagi nih. Sebutkan syarat-syarat riba. Syarat, kan udah tadi syarat hibah. Maksud dari sedekah jariah. Ya, tolong dijelaskan. Ya. Sedekah jariah itu seperti apa? Contohnya kayak gimana? Iya Pak, baca. Ya. Maksudnya sama contohnya juga. Contohnya 2 Pak. 2, minta contoh. Contohnya aja udah nggak usah 2. Dengerin tuh yang ngasih pertanyaan. Ayo nada. Sedekah jariah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai bentuk keimanan seorang. Tuh. Membangun masjid, Membangun masjid. dan Jalanan ya. Buat fasilitas umum. Ya, oke. Kira nggak? Benar. Oke. Terus. saya Mahera dari kelompok 3 ingin bertanya. Kelompok 3 udah siapa? Ratu. Oh, tinggal satu lagi nih, oke. Pesan pokok Ah, dalam surah Ad-Duha ayat 6 sampai 8. pesan pokoknya. Ya, pesan pokok dari surat Ad-Duha. Pesannya apa sih? Ya, untuk orang-orang yang membaca surat Ad-Duha. Ayat 6 sampai 8. Pesan pokoknya apa? Ayat 6 dan 8. Ya. Oke. Nggak ada yang bisa jawab dari kelompok presentasi? Nggak ada. Coba ada yang bisa menanggapi dari pesan pokok 6 ayat 6 7 8. Ya Tar, ayo coba Tar. Pesan pokoknya apa Tar? Pada lalu menentang pembunuhan Muhammad dan seorang anak yatim Mm-mm. karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian Allah SWT memberikan perlindungan melalui kakeknya dan pamannya untuk mengaku dan melindunginya dari ancaman orang-orang kafir. Orang kafir. Kira-kira gimana? Jawabannya benar. Oke, tepuk tangan. Nah, makanya ada perumpamaan dari Rasulullah bagi orang yang mengasuh atau merawat anak yatim bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Ibarat kata apa? Oh, saling berdekatan. Nanti di akhirat berdekatan dengan Rasulullah apabila ada orang yang sayang terhadap anak yatim. Oke. Kira-kira ada lagi? Udah? Nggak ada? Oke, ya udah. Adel, ayo. Ada dari kelompok Jumat. Kelompok hari Jumat, kelompok ya 5. Saya ingin bertanya Apa prinsip hadiah? Prinsipnya apa sih? Ayo. Tolong jelaskan. Oke. saling memberi kebaikan dan keberkahan. Prinsipnya saling memberi. Kebaikan dan keberkahan. Betul. Oke, prinsipnya. Oke, betul. Berkaitan dengan tangan, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu ya. Jangan meminta-minta, tapi niatkan bagaimana kita bisa memberi orang yang nggak mampu. Kalau kita nggak bisa memberi, maka tidak boleh menghardik orang yang meminta. Ya. Oke. Udah cukup ya? Oke. Tolong ditutup. Beri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplausnya untuk kelompok 1.